Pernahkah kamu merasa lelah, tapi tak punya pilihan selain terus berjalan? Inilah kisah Dewi, gadis Yogya yang rela tinggalkan segalanya demi menyelamatkan adiknya yang sakit. Dari dapur restoran hingga jalanan panas Arab, ia bertaruh seluruh hidupnya. Tapi justru di tempat paling jauh, takdir menuntunnya menemukan arti cinta dan keberanian sejati. Kalau kamu suka kisah perjuangan yang menyentuh hati dan penuh pelajaran hidup, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Cerita seperti ini akan terus kami hadirkan untuk kamu. Dewi adalah gadis sederhana yang tinggal di sebuah kampung pinggiran Yogyakarta. Sejak lulus SMK 3 tahun lalu, ia bekerja sebagai pramusaji di sebuah restoran terkenal yang sering jadi tempat makan para pejabat dan wisatawan asing. Sikapnya yang sopan, cekatan, dan ramah membuat banyak pelanggan menyukainya. Bahkan, beberapa pelanggan tetap sering memberikan tip tambahan sebagai bentuk apresiasi atas pelayanannya. Meski terlihat ceria di tempat kerja, hidup Dewi tak semulus senyumnya. Sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, ia menjadi tulang punggung keluarga. Ia tinggal bersama ibunya yang seorang penjahit rumahan dan adiknya, Fajar, yang masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Dewi tak pernah mengeluh. Baginya, keluarga adalah alasan utama ia bangun pagi dan bekerja keras setiap hari. Suatu siang, saat Dewi sedang menyusun piring di meja tamu, telepon dari ibunya masuk dengan suara tergesa. Adiknya, Fajar, tiba-tiba jatuh pingsan di sekolah dan dibawa ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, Dewi meminta izin pulang dan langsung bergegas ke UGD. Setelah serangkaian pemeriksaan dan tes, dokter akhirnya memberikan kabar yang mengguncang. Fajar mengidap tumor otak dan butuh penanganan intensif. Dunia Dewi seakan runtuh. Ia hanya bisa memandangi adiknya yang terbaring lemah, dengan selang infus di tangan dan wajah pucat yang dulu selalu ceria. Biaya pengobatan yang disebutkan dokter sungguh besar, bahkan tabungan bertahun-tahun pun tak akan cukup. Tapi Dewi tak mau menyerah. Ia tahu, satu-satunya harapan Fajar adalah dirinya. Sejak saat itu, Dewi mulai mencari tambahan penghasilan. Sepulang dari restoran malam hari, ia mengganti seragamnya dengan jaket ojek online. Di atas motor tuanya, ia menyusuri jalanan Yogya dari malam hingga dini hari. Hujan, dingin, kantuk, semua ia lawan demi tambahan uang. Ia bahkan jarang tidur lebih dari 4 jam sehari. Semua demi satu tujuan, agar Fajar bisa sembuh dan melanjutkan sekolahnya. Tapi hari demi hari, wajah Dewi makin pucat. Lelah tak hanya merasuki tubuhnya, tapi juga pikirannya. Apalagi, setelah setahun berlalu, kondisi Fajar belum banyak berubah. Obat dan terapi hanya membantu menahan perkembangan penyakit, bukan menyembuhkan. Dalam diam, Dewi mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa cukup hanya dengan bekerja di sini? Haruskah aku pergi lebih jauh demi masa depan Fajar? Dan itulah awal dari keputusan besar yang akan mengubah jalan hidupnya. Waktu terus berjalan, dan kondisi Fajar tak menunjukkan kemajuan berarti. Obat-obatan dan terapi hanya memperlambat, bukan menyembuhkan. Sementara tagihan rumah sakit terus berdatangan, membuat Dewi makin terdesak. Gajinya di restoran dan pendapatan dari ojek online hampir tak bersisa, semuanya habis untuk biaya rumah sakit, transportasi, dan kebutuhan harian keluarga. Suatu malam, seusai mengantar pesanan makanan ke area kampus, Dewi duduk termenung di pinggir jalan sambil menatap langit Yogya yang gelap. Dalam hatinya ia mulai sadar, jika tetap bertahan di kota ini, ia tak akan pernah bisa menabung, apalagi menyelamatkan adiknya. Ia butuh langkah besar. Sesuatu yang bisa memberikan harapan baru. Pagi harinya, Dewi menulis surat pengunduran diri dari pekerjaan restorannya. Ia mendaftarkan diri ke agensi resmi penyalur tenaga kerja luar negeri. Arab Saudi menjadi pilihannya, bukan karena ia punya kerabat di sana, tapi karena dari semua informasi yang ia baca dan dengar, gaji di sektor restoran di Arab cukup tinggi, dan ia bisa langsung bekerja sesuai pengalamannya. Keputusan itu tidak mudah. Ibunya sempat menangis saat tahu Dewi akan pergi jauh. Tapi Dewi meyakinkan bahwa ini bukan bentuk pelarian, ini adalah perjuangan. Ia hanya ingin satu, menyelamatkan adik mereka.
Fajar pun tak kuasa menahan air mata saat Dewi memeluknya sebelum keberangkatan. Meski tubuhnya lemah, Fajar berusaha tersenyum dan berbisik, "Aku tunggu kakak pulang." Beberapa minggu kemudian, Dewi mendarat di Riyadh. Udara panas dan kering langsung menyambutnya saat ia melangkah keluar dari bandara. Tapi tekadnya jauh lebih panas dari terik matahari. Ia ditempatkan di sebuah restoran mewah di tengah kota, milik keluarga konglomerat yang dikenal ketat tapi profesional. Hari-hari pertama ia habiskan dengan adaptasi, bahasa, budaya, dan ritme kerja yang jauh lebih cepat dari di Indonesia. Tapi Dewi tidak kesulitan. Dulu, saat sekolah, ia memang gemar belajar bahasa asing secara otodidak. Ia bahkan menyimpan catatan kecil berisi kosakata Arab dan Inggris yang sering ia hafalkan sebelum tidur. Karena itu, dalam waktu singkat, Dewi mampu mengikuti instruksi dengan lancar, melayani pelanggan dengan percaya diri, bahkan membantu menerjemahkan saat ada pelanggan asing. Kecerdasannya tidak luput dari perhatian manajer restoran, seorang pria muda bernama Ali. Ali adalah sosok atasan yang disiplin, namun adil dan terbuka. Ia bukan tipikal bos yang suka marah-marah tanpa alasan. Meski tegas, Ali selalu memberi kesempatan anak buahnya untuk belajar dan berkembang. Dan dari ratusan pekerja di restoran itu, hanya segelintir yang langsung menarik perhatiannya, salah satunya Dewi. Namun saat itu, Dewi belum menyadari apa yang sedang berkembang di sekelilingnya. Baginya, fokus utama tetap satu, menabung sebanyak mungkin, agar bisa terus mengirim uang ke rumah dan membiayai pengobatan Fajar. Hari-harinya di Arab dimulai pukul 9 pagi dan berakhir tengah malam. Tapi tak ada keluhan yang keluar dari mulut Dewi. Karena ia tahu, setiap detik kerja kerasnya, setiap tetes keringatnya, itu adalah doa untuk kesembuhan adiknya. Seiring berjalannya waktu, Dewi semakin dikenal di restoran itu sebagai salah satu staf terbaik. Ia tidak hanya cepat dalam melayani pelanggan, tapi juga cermat dalam menangani situasi sulit. Beberapa kali ia mampu meredam keluhan pelanggan dengan tenang dan sopan, sesuatu yang membuat Ali, sang manajer, makin mempercayainya. Dewi mulai sering diberi tugas tambahan yang sebelumnya hanya diberikan pada karyawan senior. Ia dipercaya untuk mencatat pesanan khusus tamu VIP, mengatur rotasi shift karyawan, hingga menjadi semacam perantara antara staf Indonesia dan pihak manajemen. Itu membuat rekan-rekannya merasa bangga, meskipun ada juga beberapa yang mulai merasa iri. Salah satu teman terdekat Dewi adalah Intan, TKW asal Makassar yang sudah hampir 5 tahun bekerja di restoran tersebut. Mereka tinggal di apartemen yang sama dan sering menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Intan dikenal ceria, berani, dan cukup terbuka soal kehidupan pribadinya. Ia sering menjadi tempat curhat Dewi, termasuk soal kondisi Fajar dan alasan mengapa Dewi bekerja begitu keras. Namun belakangan, sikap Intan mulai berubah. Ia sering pulang larut malam dengan alasan, pergi sebentar, tanpa menjelaskan kemana. Ia juga menjadi lebih tertutup dan mudah tersinggung. Dewi awalnya memilih diam, berpikir mungkin Intan hanya sedang stres. Sampai suatu malam, Dewi mendapati Intan diam-diam menyimpan dokumen yang mencurigakan di bawah tumpukan baju. Sebuah paspor yang terlihat berbeda, tanpa nama asli Intan. Saat Dewi mencoba bertanya baik-baik, Intan hanya menjawab singkat, "Ini bukan urusanmu." Sejak saat itu, Dewi mulai waspada. Apalagi Intan semakin sering keluar malam, bahkan kadang tidak pulang. Suatu malam, saat kembali dari shift malam, Dewi mendapati pintu kamar mereka terbuka dan Intan sudah tidak ada. Di atas meja, hanya ada selembar kertas bertuliskan tangan. "Maaf, aku harus pergi. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, aku akan dipenjara. Jaga dirimu, Dewi. Jangan percaya siapapun di tempat ini, termasuk orang yang kau anggap baik sekalipun." Surat itu mengguncang hati Dewi. Ia tak menyangka sahabat dekatnya ternyata hidup dalam pelarian, dengan identitas palsu. Tapi lebih dari itu, perasaan was-was mulai menghantuinya. Bagaimana jika pihak berwenang ikut mencurigainya karena tinggal serumah dengan Intan? Apalagi saat mendengar kabar bahwa imigrasi dan kepolisian sedang gencar melakukan razia besar-besaran terhadap TKI ilegal di kota itu.
Dewi merasa seperti berdiri di tengah badai. Di satu sisi, ia hanya ingin bekerja dengan tenang demi adiknya. Tapi di sisi lain, lingkungan di sekitarnya mulai berubah jadi arena ketakutan dan kecurigaan. Dan tanpa ia sadari, pilihan-pilihan yang akan datang tak lagi hanya soal kerja keras, tapi soal keberanian menjaga integritas dan kepercayaan orang lain, termasuk seseorang bernama Ali, yang diam-diam mulai memperhatikannya lebih dari sekadar atasan. Beberapa hari setelah kepergian Intan, suasana restoran berubah tegang. Kabar tentang razia besar-besaran oleh imigrasi menyebar cepat di kalangan pekerja migran. Petugas mulai menyisir restoran, toko, dan penginapan yang dicurigai memperkerjakan TKI ilegal. Beberapa pekerja yang memakai dokumen palsu mulai menghilang satu persatu. Dewi tahu, cepat atau lambat apartemennya juga akan diperiksa. Benar saja. Suatu sore setelah pulang kerja, dua petugas berseragam datang ke apartemennya. Mereka memeriksa dokumen dan menanyakan keberadaan Intan. Dewi menjawab dengan jujur bahwa Intan sudah pergi tanpa pamit, dan hanya meninggalkan surat. Ia menyerahkan salinan paspor resminya serta menunjukkan kontrak kerja resmi dari agen yang menempatkannya. Tak ada yang ditutupinya, dan ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat apapun. Namun kejadian itu cukup membuat Dewi syok. Ia duduk sendiri di sudut kamar, memandangi surat peninggalan Intan yang kini terasa begitu berat. Ia sempat bertanya-tanya dalam hati, apa salahku berteman dengannya? Apa aku akan terseret masalah juga? Keesokan harinya, Dewi dipanggil ke kantor manajemen restoran. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengira dirinya akan dimarahi atau bahkan diberhentikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ali, sang manajer, berdiri di ruangannya sambil menatap Dewi dengan ekspresi serius namun tenang. Ia sudah mendengar seluruh kejadian dari petugas dan dari staf restoran yang lain. Tanpa banyak basa-basi, Ali berkata, "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Dewi. Kamu tidak menutupi apapun. Dan itu membuatku semakin percaya padamu." Kata-kata itu membuat Dewi sedikit lega, walau hatinya tetap campur aduk. Saat akan pergi meninggalkan ruangan, Ali memanggilnya lagi. "Kalau kamu merasa butuh bantuan, atau butuh tempat untuk bicara, aku ada." Perhatian yang diberikan Ali terasa berbeda. Bukan sekadar formalitas antara atasan dan bawahan, tapi sesuatu yang lebih tulus, hangat, dan pelan-pelan mulai menyentuh sisi hati Dewi yang selama ini tertutup rapat karena beban hidup. Hari-hari berlalu. Ali mulai lebih sering berbicara dengan Dewi, tidak hanya soal kerja, tapi juga tentang kehidupan di luar restoran. Ia kerap menanyakan kabar Fajar, dan bahkan sempat menawarkan untuk membantu secara pribadi, meski Dewi menolak dengan halus. Sampai pada suatu malam yang sunyi, setelah restoran tutup dan semua karyawan pulang, Ali mengajak Dewi berbicara di rooftop gedung restoran. Di bawah langit Arab yang penuh bintang, Ali menyatakan perasaannya. Ia mengaku sudah lama mengagumi kerja keras dan keteguhan hati Dewi. Bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai perempuan yang penuh keberanian dan kasih sayang. Dewi terdiam lama. Hatinya campur aduk. Ia tak menyangka akan menerima pengakuan seperti itu, apalagi dari seseorang seperti Ali, pria mapan, berkedudukan, dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi Dewi tahu diri. Ia hanya seorang TKW. Ia menatap mata Ali, lalu menjawab dengan lembut tapi tegas. "Terima kasih atas perasaanmu. Tapi aku datang ke sini bukan untuk mencari cinta. Aku masih punya tanggung jawab besar di rumah. Adikku belum sembuh. Aku belum bisa memikirkan yang lain." Ali mengangguk pelan. Tak ada paksaan dalam sikapnya. Tapi ia meninggalkan satu kalimat sebelum pergi, "Aku akan tetap menunggumu. Dan aku harap suatu saat, kamu bisa melihat bahwa kamu pantas bahagia." Malam itu, Dewi menangis. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya akhirnya merasa dilihat, dihargai, dicintai, bukan karena siapa dia, tapi karena bagaimana ia bertahan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, kabar tentang Intan akhirnya terdengar. Ia tertangkap di kota lain dan dideportasi ke Indonesia.
Dewi mendengar cerita itu dari sesama TKW yang mengenal Intan. Tak ada yang tahu pasti nasibnya setelah dipulangkan. Tapi kabarnya ia sempat ditahan beberapa hari karena menggunakan identitas palsu. Dewi hanya bisa menghela napas panjang. Ia tak marah pada Intan. Ia hanya merasa sedih karena sahabatnya itu memilih jalan yang salah demi bertahan. Sementara itu, kondisi Fajar di tanah air perlahan membaik. Uang yang rutin Dewi kirim setiap bulan digunakan untuk membiayai terapi intensif dan pengobatan terbaru yang mulai menunjukkan hasil positif. Dokter bahkan memberi harapan bahwa dalam waktu 6 bulan ke depan, kemungkinan besar Fajar bisa menjalani operasi lanjutan. Mendengar kabar itu, Dewi menangis haru dalam telepon video bersama ibunya dan adiknya. Namun kabar baik itu diiringi dengan pergolakan batin. Kontrak kerja Dewi akan segera berakhir dalam 3 bulan. Ia harus memutuskan, apakah akan memperpanjang kontrak dan tetap di Arab, atau kembali ke Indonesia dan mendampingi Fajar secara langsung. Dalam diam, Dewi mulai menimbang masa depan, tak hanya untuk keluarganya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Ali, yang selama ini menjaga jarak setelah pernyataan cintanya ditolak halus, tiba-tiba datang membawa kejutan. Di hari ulang tahun Dewi yang ke-26, ia memberikan hadiah kecil. Sebuah kalung bermotif bulan sabit, sederhana tapi bermakna. Di balik kotaknya, tertulis, "Untuk perempuan yang paling kuat yang pernah aku kenal. Jika kelak kamu siap, hatiku akan tetap ada di tempat yang sama." Dewi tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menggenggam kalung itu sambil tersenyum. Lalu berkata lirih, "Terima kasih, tapi aku masih ingin menjadi versi terbaikku dulu." 3 bulan pun berlalu. Dewi menyelesaikan kontraknya dengan baik dan dihormati oleh seluruh rekan kerjanya. Di hari perpisahan, semua staf restoran berkumpul memberikan ucapan dan hadiah kecil. Ali tak banyak bicara hari itu, hanya menatap Dewi dari jauh, lalu berjalan pergi sebelum acara selesai. Tapi Dewi tahu, perasaan itu masih tersimpan rapi, dan tidak pernah berubah. Setibanya di Yogyakarta, Dewi disambut pelukan hangat ibunya dan senyum lemah Fajar yang kini sudah bisa duduk sendiri di kursi roda. Rumah kecil mereka tampak lebih bersih dan rapi. Ibunya ingin memberi kesan terbaik untuk sang pahlawan keluarga. Beberapa minggu kemudian, Fajar menjalani operasi. Dan dengan izin Tuhan, hasilnya sukses. Ia mulai bisa berdiri perlahan-lahan dan kembali bercita-cita untuk kuliah di jurusan teknik seperti dulu. Dewi kembali ke kota asalnya bukan sebagai perempuan yang sama. Ia pulang sebagai sosok yang telah melalui badai, kehilangan, godaan, dan cinta. Ia tidak tahu apakah suatu hari akan kembali ke Arab atau bertemu lagi dengan Ali. Tapi yang ia tahu, hidup telah memberinya banyak pelajaran, dan kini ia lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat matahari sore menyinari halaman rumahnya yang kecil, Dewi duduk di beranda, menatap langit, menggenggam kalung bulan sabit dari Ali, dan tersenyum. Hidup tak pernah benar-benar bisa ditebak. Bagi Dewi, perjalanan panjang dari sebuah restoran di Yogyakarta hingga ke negeri gurun pasir adalah bukti bahwa cinta, pengorbanan, dan keberanian bisa tumbuh dari keterpaksaan. Ia tak pernah bermimpi jauh. Tak bercita-cita menjadi pahlawan. Ia hanya ingin adiknya sembuh, keluarganya bertahan, dan hidupnya berarti. Tapi justru dari niat sederhana itulah, Dewi menemukan siapa dirinya sebenarnya. Bekerja di negeri asing, bertemu orang-orang baru, menghadapi godaan, dan menyaksikan sahabat terperosok dalam jalan gelap. Semua itu bukan sekadar ujian, tapi pelajaran yang membentuk hatinya menjadi lebih kuat, lebih bijak, lebih dewasa. Cinta, mungkin belum menjadi tujuan, tapi ia tahu bahwa suatu hari nanti, jika waktunya tiba, ia akan tahu kemana hati harus berlabuh. Dan jika takdir mempertemukannya kembali dengan Ali atau siapapun yang mampu melihat jiwanya, bukan hanya wajah dan latar belakangnya, Dewi akan menyambutnya dengan hati yang tenang. Kini, ia memilih tinggal di Yogyakarta. Bekerja di sebuah kafe kecil sambil merawat Fajar dan membantu ibunya. Kalung bulan sabit itu masih disimpannya, sebagai pengingat bahwa hidup pernah memberinya kesempatan untuk dicintai, tanpa syarat. Langit senja di atas rumah mereka tak pernah seindah ini. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Dewi bisa menghela napas tanpa beban. Karena ia tahu, ia telah pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi ke dirinya sendiri.